Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat teman-teman atau anak-anak mahasiswa perbankan syariah mata kuliah matematika ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan model matematika dalam membahas pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ya. Di materi sebelumnya kan udah ya tentang keseimbangan pasar. Jadi keseimbangan pasar QID sama dengan QS udah ya. Bahkan itu sudah di UTS-kan. Nah sekarang bagaimana sih keseimbangan pasar? Ya, keseimbangan pasar di mana di dalamnya itu ketika harga barang itu atau komoditas barang itu ada pajaknya. Ya, ada pajaknya di sini ya. Nah, apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan di dalam keseimbangan pasar? Kita akan hitung ya. Kita akan coba hitung. Oke. Pajak terhadap keseimbangan pasar. Ya. Nah, jadi ini menurut program di dalam program ini ya di matematika ekonomi bahwa pajak ya dan subsidi atas suatu barang yang diproduksi atau dijual akan sangat mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya pajak dan subsidi dapat mempengaruhi keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasar. Apa pengaruh pajak? Apa pengaruh pajak di sini? Karena pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang itu menyebabkan harga jual barang menjadi naik. Kebalikannya, subsidi. Kalau subsidi kebalikan dari pajak. Kalau pajak harga barang menjadi naik, kalau subsidi harga barang menjadi turun. Ya. Kita akan hitung keseimbangan pasarnya kalau ada pajak, kalau ada subsidi ya. Nah, beban pajak akan dibebankan pada konsumen. Ya, akan dibebankan pada konsumen. Semua perusahaan akan dibebankan pada konsumen. Jadi tidak akan mempengaruhi kepada harga kepada biaya produksi. Ya, biaya produksi sebelumnya sudah saya jelaskan ada biaya tenaga kerja, ada biaya operasional, kemudian biaya bahan baku ya, biaya mesin, pembelian mesin ya, dan sebagainya. Kemudian ada logistik, ada transportasi, ada distribusi ya, itu biaya-biaya produksi. Nah, pajak ini tidak akan dimasukkan kepada biaya produksi, tapi akan dibebankan kepada konsumen. Ya, sehingga akibatnya harga keseimbangan di pasar menjadi lebih tinggi. Ya, menjadi lebih tinggi di sini ya. Karena adanya pajak. Oke. Anggaplah pajak adalah T ya. Jadi T adalah simbolnya. Maka pajak sebesar T adalah pengenaan pajak pada setiap unit barang yang dijual, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Nanti kita akan lihat kurvanya. Misalkan, jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah ini, P tambah A kali BQ, maka setelah dikenakan pajak, persamaan penawarnya menjadi P tambah BQ tambah T. Ada T-nya di sini ya. Tambahin T di sini. Ya. Kalau ini tanpa T, ini T ini sehingga T ini adalah sebagai simbol dari adanya pajak ya di persamaannya. Oke, lanjut. Nah, contoh soal, kita akan ke contoh soal langsung. Nanti kalian ini ya, saya kasih tugas untuk kerjain soal ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Pakai Google Classroom ya, jadi dikirimnya submit di tugas Google Classroom. Ya, fungsi permintaan akan satu barang ditunjukkan oleh persamaan P minus Q dan penawarannya P 3 tambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut ada pajaknya 3 unit. 3 rupiah atau $3 ya, per unit bunga 3
unit. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak? Dan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak? Jadi pertanyaannya ada dua ya. Berapa keseimbangan pasar sebelum pajak dan berapa keseimbangan pasar sesudah pajak? Jadi pertanyaannya ada dua ya. Oke, kita langsung ke jawaban. Oke, ini ya semoga ini tidak bingung ya. Kelihatan ya, semoga ya. Oke, ini penawaran sebelum pajak ya. Ini penawaran sebelum pajak di soal P sama dengan 3 tambah 05 Ki. Ini penawaran sesudah pajak. P sama dengan 3 tambah 05 Ki tambah 3. Ini 3 adalah pajaknya. Ini sini pajak ya. Ini pajak. Ini pajak. Ini pajak ya. Nah, ini ke bawahin 6 tambah 0,5 Ki. 6 dari mana? 6 adalah penjumlahan 3 tambah 3. Jadi P sama dengan 6 tambah 0,5 Ki. Kemudian kita turunkan, pindah ruaskan. Yang Ki pindah ruas ke sini, maaf, yang 6 pindah ruas ya, yang 6 pindah ruas. Ya, sehingga Ki sama dengan minus 12 tambah P. Dari mana minus? Ini dari mana nih? Ini dari sini ya, ini dari sini. Ini saya sudah jabarkan. Ini 0,5 Ki, tetap ya, ini yang pindah ruasnya berarti yang 6 ya. Sama yang Ki, berarti 0,5 Ki sama dengan, karena ini pindah ruas jadi minus 6 tambah P. Yang ini pindah ruas ke sini ya. Yang ini pindah ruas ke kiri. Jadi minus 6 tambah P. Nah, dibagi sekarang 0,5 di sini. Nah, dipindahin ke sini ya. Minus 6 dibagi 0,5 tambah P dikurangi bagi per 0,5. Sehingga minus 6 per 0,5 hasilnya 12, minus 12, dan P per 0,5 hasilnya 2P ya, 2P. Ini P ini anggap 1, 1 per 0,5 kan 2 ya. Nah, di sini sehingga menghasilkan persamaan Ki kuantitinya adalah minus 12 tambah 2P ya di sini ya. Nah, kita masukkan ke sini. Sedangkan persamaan permintaannya tetap ya. Ini persamaan permintaannya tetap tidak berubah ya. Nah, kita masukkan Ki D sama dengan Ki S. Ki D-nya berapa? 15, P. Ini Ki D-nya ya. Ini Ki S-nya penawarannya. Persamaan Ki D itu persamaan permintaan. Dan persamaan penawarannya minus 12 tambah 2P. Ya, kemudian ini pindah ruas, yang 12 minus 12 pindah ruas ke sini, ke sini ya. Sehingga 15 tambah 12 sama dengan 27, yang ini pindah ruas ke sini jadi positif, jadi 3P ya di sini ya. Saya sudah jabarkan. 27 sama dengan 3P. P-nya kemudian dibagi 27 bagi 3 sama dengan 9. Jadi P-nya P sesudah pajak, P-nya price-nya 9 ya, harganya 9 sesudah pajak. Sekarang substitusi ya, ke mana aja disubstitusi, masukkan Ki 15 min P, kemana aja, bisa ke yang Ki D atau ke Ki S. Kita coba ke Ki D ya. 15, P-nya kan 9 udah diketahui, 15,9 jadi 6. Jadi titik atau keseimbangan pasar setelah pajak adalah price-nya 9, kuantitinya 6 ya. PE aksen 9 dan QE aksen 6 ya di sini. Q-nya adalah 6. Kita bikin kurvanya langsung. Nah, kurvanya ini ya, titik di mana sebelum pajak ya. Di sini sebelum pajak adalah 8 dan 7 ya. Kuantitinya 8, harganya 7. Ya, jadi sebelum pajak kuantitinya 8 ya. Harganya 7. Ini P-nya 7 ya. Kemudian setelah adanya pajak, ini setelah ada pajak, kuantitinya 6 jadi berturun ya. Kuantitinya 6 karena permintaannya berkurang karena harganya mahal nih ya. Ini kemudian price-nya jadi 9, naik dari 7 jadi 9. Harganya naik ya, sehingga permintaannya turun. Sehingga ada perubahan di lahan kurvanya. Asalnya kurvanya ini kurva sebelum pajak ini ya. Kurva sebelum pajak bergeser ke atas.
keseimbangannya bergeser ke atas, atau ini ya. Ini bergeser ke atas. Jadi di sini. Asalnya di sini, naik jadi ke sini. Yang disebabkan oleh adanya pajak. Ini kurva sesudah pajak, ini kurva sebelum pajak. Oke, ini part pertama ya. Kita akan bahas nanti yang subsidi. Oke, terima kasih.